Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas tentang materi puff pastry. Materi puff pastry terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya peralatan, yang ketiga ada bahan dasar, yang keempat ada cara pembuatan, yang kelima teknik pelipatan, dan yang terakhir ada penyebab kegagalan. Puff pastry merupakan pastry dengan adonan tanpa ragi. Puff pastry juga dapat dikatakan pastry dengan lapisan lemak yang berada di antara lapisan-lapisan adonan, sehingga pada waktu pembakaran terbentuk suatu jaringan terbuka yang berlapis-lapis. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pengolahan dalam pembuatan puff pastry. Yang pertama ada mixing bowl. Yang kedua ada oven. Untuk oven yang digunakan ini bisa menggunakan berbagai jenis oven. Yang pertama ada oven gas, selanjutnya ada oven listrik, lalu ada oven tangkring dan berbagai macam oven lainnya. Yang ketiga ada dough setter. Dough setter ini merupakan alat untuk memipihkan adonan. Jika manualnya biasa kita menggunakan rolling pin. Lalu yang terakhir ada cetakan. Cetakan ini disesuaikan dengan bentuk puff pastry yang akan kita buat. Selanjutnya kita masuk ke bahan dasar pembuatan puff pastry. Yang pertama ada terigu. Terigu yang digunakan merupakan campuran antara terigu protein sedang dan juga terigu protein tinggi. Yang kedua ada lemak pelapis atau biasa kita sebut dengan coarse fat. Nah, coarse fat di sini memiliki fungsi untuk membentuk lapisan-lapisan antar adonan. Yang ketiga ada garam. Selanjutnya ada telur. Telur di sini berfungsi untuk mengikat lemak yang ada pada adonan. Selanjutnya yang kelima ada gula. Gula di sini selain menambah rasa manis juga membentuk atau memberi warna coklat pada puff pastry. Yang keenam susu bubuk. Susu bubuk berpengaruh pada rasa dan volume hasil puff pastry yang cukup bagus. Yang ketujuh ada air. Air di sini berfungsi untuk menguleni adonan. Berikut merupakan resep yang digunakan dalam pembuatan puff pastry. Bisa kalian catat. Yang pertama ada 250 gram terigu protein sedang. Selanjutnya 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya ada 15 gram gula pasir, lalu 7,5 gram garam, 50 gram telur atau 1 butir telur, gunakan kuningnya saja. Selanjutnya 250 ml air es. Selanjutnya ada 50 gram margarin, dan yang terakhir ada 250 gram lemak pelapis atau coarse fat. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Yang pertama, masukkan terigu, gula pasir, garam, dan telur. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit, kemudian diuleni. Selanjutnya masukkan margarin dan uleni lagi hingga setengah kalis. Lalu kita simpan adonan di dalam lemari es kurang lebih 15 menit. Jika sudah, keluarkan dan gilas lagi dengan tebal setengah senti. Lalu kita lapisi dengan coarse fat dan bungkus hingga tertutup rapat. Selanjutnya lipat adonan. Di sini yang pertama menggunakan lipatan single, yaitu dengan cara melipat 2/3 lembaran, dan selanjutnya lipat lagi 1/3 bagian sisa menutupi sisi sebelahnya, dan giling setebal setengah sentimeter, lalu simpan ke dalam lemari es selama 10 menit. Ulangi hal tersebut hingga 3-4 kali. Dengan setiap jeda kita masukkan ke dalam lemari es kurang lebih 15 menit, dan selanjutnya siap untuk kita bentuk sesuai keinginan. Selanjutnya oven dengan suhu 200 hingga 220 derajat Celcius selama 35-40 menit. Selanjutnya kita masuk ke teknik pelipatan puff pastry.
Nah, lipatan dalam puff pastry dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lipatan tunggal, lalu ada lipatan double. Untuk tekniknya dapat kita lihat langsung pada gambar di atas. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu penyebab kegagalan dalam pembuatan puff pastry. Nah, ada beberapa atau berbagai macam kegagalan yang sering kita temui saat pembuatan puff pastry. Yang pertama yaitu penyusutan selama pengembangan. Nah, kemungkinan penyebabnya karena adonan kurang diistirahatkan sebelum dipanggang atau kurang resting. Selanjutnya yang kedua, pengembangan kurang. Nah, hal tersebut kemungkinan penyebabnya yaitu lemak pelapis terlalu sedikit atau bahkan mungkin saja terlalu banyak atau tidak sesuai resep. Bisa juga karena oven terlalu panas atau juga masih terlalu dingin. Yang ketiga, pengembangan tidak seragam atau bentuk tidak teratur. Nah, kemungkinan penyebabnya karena prosedur penjelasan yang tidak benar. Selanjutnya, distribusi lemak tidak sama. Yang selanjutnya, adonan tidak rileks sebelum dipanggang dan oven kurang panas. Yang terakhir atau yang keempat, lemak meleleh keluar selama pemanggangan. Kemungkinan penyebabnya karena terlalu banyak lemak yang digunakan. Lalu lipatan kurang. Nah, di sini ada catatan, lemak meleleh keluar merupakan hal yang wajar asalkan tidak berlebihan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih.